tema kita hari ini judulnya Gereja Tiatira. Ini part yang kedua, bagian kedua. Saya akan jelaskan sedikit apa yang sudah kita bicarakan di bagian ke-1. Jadi saudara, apa yang terjadi dengan gereja Tiatira? Minggu lalu kita sudah pelajari bahwa ternyata di dalam gereja Tiatira ini terbagi menjadi 2 kelompok. Ada satu kelompok yang menjaga kemurnian dengan iman mereka yang murni, tetap teguh. Mereka menjalani hidup yang kudus, mencintai firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Tapi ada kelompok yang lain, mereka menjadi kelompok yang menjadi pengikut ajaran Isabel, yaitu menjadi orang yang hidup di dalam penyembahan berhala dan perzinahan. Dan kita udah belajar bahwa ukuran perzinahan ternyata ada 2 jenis perzinahan, perzinahan tubuh. Ya saudara, saya pikir nggak usah dijelaskan. Ya saudara melakukan hubungan seks atau saudara melakukan terikat dalam pornografi. Itu perzinahan tubuh, saudara melakukan masturbasi, saudara pikir saudara sudah tahu itu dengan baik. Tapi ternyata ada perzinahan lebih bahaya, namanya perzinahan rohani. Perzinahan rohani adalah ternyata bersahabat dengan dunia. Yaitu dengan apa kita lebih mencintai dunia, lebih mencintai uang, lebih mencintai kenikmatan dunia, lebih mencintai pengakuan manusia, melebihi mencintai firman Tuhan. Padahal Alkitab adalah dokumen yang Tuhan Yesus Tuhan berikan bagi kita yang berisi catatan tentang isi hati Tuhan, perkataan Tuhan. Itu yang Tuhan tinggalkan buat kita untuk kita kenal Tuhan. Dan tetapi kita lebih memilih mencintai dunia dan kenikmatan yang melebihi mencintai Alkitab. Maka dengan kita lebih mencintai dunia, kita sudah bersahabat dengan dunia. Dan otomatis menjadikan diri kita musuh Tuhan, musuhnya Allah. Itu sebabnya saudara, orang yang menolak Alkitab, tidak mau tahu isi Alkitab, sama dengan mereka sebenarnya sudah menolak isi hati Tuhan. Dan arti mereka sudah menolak Yesus, pribadi Yesus. Jadi orang yang mencintai Yesus terukur dari apa? Dia mencintai perkataannya, dia mencintai isi hatinya. Dan itu hanya bicara tentang apa? Alkitab. Jadi saudara, ternyata perzinahan rohani lebih bahaya. Karena kita bisa berzina dengan dunia, tetapi kita bisa melihat diri kita suci, kita bisa melihat diri kita orang yang baik. Padahal sebenarnya kita sudah menjadi musuhnya Allah tanpa kita sadari. Itu yang paling berbahaya. Oke, saudara, dan untuk lebih detail silakan dengarkan bagian yang pertama nanti. Jadi minggu lalu kita sudah bahas sampai poin yang ke-1 sampai ke-3. Dan hari ini kita akan masuk poin yang ke-4. Poin yang ke-4 adalah perintah Yesus untuk gereja Tiatira. Di gereja Tiatira terbagi menjadi berapa kelompok? 2 kelompok. Ada jemaat yang ikut ajaran Isabel, tapi ada jemaat juga yang tidak mau ikut ajaran Isabel. Mereka tetap memegang teguh iman percaya mereka pada firman Tuhan dan menjaga kemurnian iman mereka. Dan saudara mau tahu, orang-orang ini yang menjaga teguh iman mereka, menjaga kemurnian iman mereka, mereka tetap mencintai firman Tuhan, mereka tetap ikut ajaran Yesus, mereka tetap mencintai Yesus. Saudara mau tahu sebutan bagi mereka apa? Saudara tahu mereka punya sebutan. Sebutannya apa? Ya, kita baca di Wahyu 2 ayat 24, terjemahan NASB. Oke, kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu siapa? Orang-orang tersisa di Tiatira. Jadi sebutannya apa? Orang-orang tersisa. Bahasa Inggris the remnant. The remnant, orang-orang tersisa. Jadi saudara, dikatakan bahwa yang tidak mengikuti ajaran ini dan tidak tahu dengan mendalam hal-hal mengenai setan, seperti yang mereka sebut demikian. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi saudara, perintah Yesus untuk orang-orang tersisa, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah siapa orang tersisa ini? Seperti apa orang tersisa? Ya, mereka mendapat perintah dari Yesus, perintah yang seperti apa? Jadi yang pertama kita lihat bahwa poin A kecil bahwa ada orang-orang tersisa. Orang-orang tersisa. Jadi saudara, orang yang mempertahankan iman mereka disebut sebagai orang tersisa. Dan di dalam seluruh sejarah penebusan Allah atas dunia ini, kita bisa lihat bahwa dalam sejak zaman Adam sampai zaman kita, bahkan di waktu zaman akan datang, itu namanya sejarah penebusan Allah. Bahwa ternyata ada kelompok saudara yang namanya orang tersisa. Atau dalam bahasa Inggris the remnant ini. Orang tersisa. Maksudnya apa? Jadi di tengah kekacauan dunia, di tengah dunia semakin sekuler, di tengah dunia yang tadi saya katakan orang-orang semakin bersahabat dengan dunia, bahkan orang Kristen pun semakin mencintai uang melebihi mencintai firman. Di tengah nggak ada lagi yang peduli sama Alkitab, di tengah nggak ada yang mau tahu tentang Alkitab, nggak ada yang mau tahu tentang isi hati Tuhan lewat Alkitab. Tetap Tuhan selalu sisakan orang-orang yang disebut apa? Tersisa. Orang-orang tersisa ini.
Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga, mempertahankan iman mereka dengan taat pada firman Tuhan. Sama sih bagaimana waktu pada saat pemulangan di Babel, ada dua kelompok. Ada kelompok orang yang tetap bertahan di Babel, nggak mau pulang. Tapi ada kelompok orang yang mau pulang ke Yerusalem, membangun bait suci Zerubabel dan membangun Yerusalem. Dan orang-orang pulang ini disebut sebagai siapa? The remnant, orang tersisa. Ini sesuai dengan Yesaya 10 ayat 22 kita baca. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datang kebinasaan dari situ, timbul keadilan yang meluap-luap. Roma 9:27, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti apa? Pasir di laut, namun hanya sisanya akan apa? Diselamatkan. Sekali lagi, berapa banyak diselamatkan? Hanya sisa. Hanya sisa. Saudara, ini mengerikan sekali. Ternyata yang akan masuk ke surga, orang banyak atau orang sisa? Nah, saudara ngeri gak dengan pemahaman ini? Ngeri loh. Itu sebabnya dikatakan apa? Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang mungkin bisa Kristen, tapi belum tentu mereka masuk ke dalam kelompok sisa ini. Jadi saudara, penting sekali untuk kita jadi orang yang sisa ini. Karena hanya yang sisa yang bisa diselamatkan. Kumpulan orang yang banyak, mayoritas, mereka bukan diselamatkan, tapi mereka akan dibinasakan. Semoga kita semua terbukti sebagai yang sisa itu. Karena di dalam banyak yang mayoritas, yang begitu banyak orang telah menolak firman Tuhan, menolak kenal Alkitab dengan baik. Mereka menolak pengenalan Tuhan dengan benar, menolak pengenalan pribadi Yesus melalui penelitian firman Tuhan. Dan mayoritas mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Dan sekarang perintah Yesus buat yang sisa ini apa? Kita lihat. Yang kedua, poin B kecil. Orang-orang tersisa, mereka tidak memegang ajaran Isabel. Jadi apa? Mereka tidak mengikuti ajaran Isabel. Jadi mereka yang tidak ikut ajaran Isabel, mereka akan diselamatkan. Saudara, ada dua jenis pengajaran. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, dan pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang palsu. Ada pengajaran sejati, ada pengajaran yang palsu. Dan di akhir zaman semakin mendekat, saudara akan lihat bagaimana lebih banyak orang-orang yang akan ikut ajaran yang sesat, ajaran tidak sehat, daripada orang yang menjaga ajaran yang sehat. Akan lebih banyak. Mengapa? Mengapa? Karena enak didengar. Karena ajaran yang sesat enak didengar. Enak didengar bagi telinga jemaat. Enak sekali. Saudara, gereja akan mengundang pembicara atau pendeta yang tidak lagi bicara Alkitab, bicara firman. Mereka hanya comot-comot ayat sedikit dan sisanya berisi motivasi, kesaksian-kesaksian untuk membesarkan hati jemaat, memberikan penghiburan-penghiburan yang belum tentu terjadi, yang saya sebut penghiburan palsu, yang menyenangkan telinga jemaat. Yaitu bagaimana menjadi sukses, kaya, berkelimpahan, lancar di bumi, ya hidup sehat tanpa sakit, dan firman seperti itu yang enak terdengar. Enak gak dengar gitu tiap minggu? Enak saya pasti enak, itu enak. Hal-hal yang selalu baik itu enak. Pada kenyataan hidup kita apakah selalu lihat yang baik? Jadi saudara, mereka ada Alkitabnya gak? Ada, cuma sedikit sekali. Saudara, saya pernah ikut program hidup sehat di Coach ya, sama dokter. Saya pernah ikut program hidup sehat, jadi pengganti nasi saya adalah selada 1 piring besar, timun 1 buah, dan tomat 1. Itu buat sekali makan pengganti nasi, dan saya udah gak boleh makan gorengan, ya saya hanya boleh pepes atau di sop, ya gak boleh digoreng, gak ada minyak, gak ada minyak. Jadi bayangin selada 1 piring saya harus habiskan pengganti nasi, ya. Timun 1 batang, ya 1 buah, tomat 1 buah, itu 1 kali makan buat ganti nasi, gak ada nasi. Ya sisanya gak boleh makan daging yang babi, gak boleh daging sapi, hanya boleh ikan. Atau ayam itu juga harus dada, ya dadanya juga harus banyak lagi, supaya kau gak lemes, gak boleh paha, harus dada.
Jadi saudara makan selada segitu banyak. Oke? Tapi kalau makanan tidak sehat seperti steak, saudara bisa ketemu selada nggak? Bisa, ada selada, tapi hanya buat hiasan. Selembar saja, nggak seperti gambar saya yang sebelahnya ya kan. Ada sih, ada tomat nggak? Ada irisan tomat tipis saja. Ya, tapi itu hanya hiasan. Ya. Dan saudara makan steak dibanding makan yang saya punya, walaupun saudara nggak pernah ikut program saya, kira-kira enakan mana? Ya, enakan kiri atau yang kanan? Kanan. Kalau di sisi saudara kanan ya, berarti sebelah kanan. Itu lebih enak, nggak perlu perjuangan. Tapi kalau yang saya punya itu makan daun saudara, makannya lama makan daun saudara. Makan steak kan dikunyah selesai. Makan daun tuh lama loh ngunyahnya saudara. Ya, lama makannya, susah, mulutnya pegel makannya. Ya, jadi nggak enak, tapi sehat. Ya, tapi sehat. Seperti ini, steak ini ada daun selada sedikit. Jadi sama saudara, mereka ada firman nggak? Ada. Dicomot sedikit, tapi sisanya gorengan semua, gorengan enak itu. Makanan enak, itu seperti makanan enak ya. Penghiburan, motivasi, kesaksian manusia, itu kelihatan enak. Tapi nggak ada lagi ngajarin Alkitab, nyelidikin Alkitab. Dan jemaat senang dengar itu. Semua janji-janji yang belum tentu, ya enak didengar tapi belum tentu dialami kalau mau fair. Nah kalau kita lihat saudara, 2 Timotius 4 ayat 3 terjemahan NASB. Kita baca sama-sama. Ini penting ayatnya, harus lihat ayat ini. Oke, kita baca sama-sama, siap? 2, 3. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi apa? Menerima ajaran sehat. Tetapi mereka apa? Mau menyenangkan apa? Telinga mereka. Dan mereka mengumpulkan apa? Guru-guru menurut apa? Keinginan hati mereka. Jadi saudara, kata menyenangkan telinga dalam bahasa Yunani adalah saudara keneto. Keneto. Itu artinya menggosok, menggelitik, menggaruk, membuat gatal. Jadi saudara, ajaran mereka adalah ajaran yang membuat kita jadi enak saudara. Saya pernah nggak lihat atau saya pernah punya apa kayak bulu-bulu ayam yang kalau dimasukin ke kuping. Terus digosok-gosok gitu kan, diputer-puter saudara kan, gitu ya. Ya geli-geli enak kan, kayak gitu. Jadi orang ke gereja hari ini mau yang kayak gitu. Aduh enak banget, sering-sering dong firman kayak gitu, enak banget. Nah itu, diusap-usap kupingnya, aduh enak banget ya, aduh enak banget dengan firman kayak gini. Jadi saudara, mereka nggak mau dengar firman yang keras-keras. Pendeta nggak boleh ngomong tentang yang keras-keras ya. Pendeta nggak boleh keras-keras, kalau ngomong nggak boleh bicara penghakiman Tuhan. Ya, pendeta nggak boleh marah-marah di mimbar. Harus ngomongnya yang seger-seger ya, enak-enak. Ya, harus bikin usap-usap telinga kita biar enak kedengarannya yang enak-enak. Jadi saudara, mereka hanya mau dengar hal-hal yang menyenangkan telinga mereka, hal-hal yang enak didengar. Dan mereka hanya ingin dengar kesaksian dan cerita-cerita pendeta yang memberikan kesaksian dan janji-janji yang baik-baik saja. Jadi pembicara menciptakan kesaksian yang terdengar manis dan sedap di telinga. Mereka tidak ingin lagi mendengarkan pendeta atau pembicara mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka dengar. Hal-hal yang bicara tentang Tuhan bisa marah, bahwa Tuhan bisa membalas kejahatan, bahwa Tuhan bisa membawa penghakiman. Mereka nggak mau dengar tentang penderitaan, mereka nggak mau dengar tentang pertobatan, mereka nggak mau dengar semua itu. Mereka hanya mau dengar tentang berkat, lancar, bahagia, sukses ikut Tuhan. Sedih sekali. Dan semua itu namanya apa? Namanya apa? Enak didengar. Enak sekali. Diusap-usap. Jadi semakin mendekat kepada akhir zaman, orang-orang ini hanya mau dengar kisah-kisah yang manis. Kisah-kisah yang menggugah perasaan, yang menyenangkan hati mereka. Dan mereka mulai kumpulkan guru-guru yang sesuai dengan selera mereka. Seperti itu saudara, rupa para pengikut Isabel. Mereka akan berkumpul dengan jumlah yang sangat besar dengan sesama mereka menjadi anak-anak dari Isabel. Mereka mulai list pendeta-pendeta, guru-guru, pembicara yang khotbah sesuai dengan keinginan mereka. Mereka undang orang-orang seperti ini. Sedangkan pendeta atau guru-guru yang mengajarkan kebenaran yang sejati, yang bicara tentang hati Tuhan, bicara tentang
bagaimana pertobatan, tentang akhir zaman yang semakin mendekat. Mereka tutup telinga mereka, mereka jahat sekali, mereka sama sekali tidak mau memberi kesempatan buat orang-orang ini bicara. Kami tidak mau dengar yang seperti ini. Yang seperti ini bukan firman Tuhan. Tuhan tidak kayak gini, Tuhan yang kami mau bukan seperti ini. Dan mereka mulai membentuk namanya lembu emas. Seperti di padang gurun, di kaki gunung Sinai. Mereka membentuk Tuhan sesuai dengan versi mereka. Bahwa Tuhan itu harus baik, Tuhan harus memberkati, Tuhan harus Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kami gak mau Tuhan yang penghakiman. Kami gak mau Tuhan yang bisa membalas kejahatan. Kami gak mau Tuhan yang seperti itu. Mengerikan sekali. Dan mereka bilang seperti lembu emas, inilah Tuhan yang kami mau. Ya apa betul? Sudah terjadi? 2 Timotius 3:16 terjemahan NASB. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk apa? Perhatikan, mengajar, untuk menegur. Ditegur enak gak? Gak enak. Gak ada orang yang senang ditegur. Tapi Alkitab, dia bersifat, dia harus bisa menegur. Bukan hanya menghibur. Untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kita biasa melakukan sebuah kebiasaan yang sudah yang enak, terus harus merubah sebuah kebiasaan, enak gak? Gak enak. Kita bikin kita kehilangan kebebasan, kenyamanan. Dengan harus memperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk semakin hari hidupnya semakin benar. Jadi ajaran sesat adalah bukan mendidik orang untuk mengerti firman dengan baik. Tidak untuk memperbaiki kelakuan, tapi hanya untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Hari ini saudara kita tidak boleh menjadi orang yang menerima ajaran Isabel. Ajaran yang hanya bikin enak telinga kita. Tetapi menyesatkan hidup kita. Dan bukan ajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan yang utuh. Hanya separuh Tuhan. Dan itu sangat tidak sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Saudara, waktu saya melayani di Eropa, saudara. Bule-bule mereka gak mau dengar kata neraka. Jangan coba-coba ngomong neraka sama mereka. Waktu saya lagi nginjil saudara, ada satu bule waktu saya ngomong tentang surga dan neraka. Waktu saya ngomong neraka dia langsung pergi saudara. Dia gak mau dengar. Jadi mereka gak mau dengar neraka, penghakiman Tuhan. Tuhan bisa marah, mereka gak mau dengar itu. Mereka hanya mau dengar tentang berkat, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Jadi gereja yang ngomong tentang penghakiman Tuhan, gereja yang ngomong tentang neraka, gereja sepi. Mereka gak mau datang. Mereka hanya mau datang jika Tuhan yang diceritakan adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan yang bisa membalas kejahatan, mereka gak mau dengar itu. Mereka gak mau dengar tentang neraka dan pertobatan dan penghakiman Tuhan. Yang itu mereka gak mau dengar. Jadi akhirnya pendeta-pendeta mereka harus ngomong sesuatu yang sesuai dengan orang mereka, jemaat mereka mau. Supaya gereja mereka bisa terisi. Tapi itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, hari ini orang tidak mau dengar firman yang menakutkan. Gak mau. Padahal firman yang menakutkan pun, firman penderitaan pun, kalau itu firman Tuhan, saya harus terima dengan baik di hati kita. Semoga jemaat NCM, semoga saudara dengar firman ini di YouTube. Saudara mau terima semua firman. Firman berkat maupun firman penghakiman. Amin. Jadi saudara orang yang bisa dengar firman yang sehat. Firman yang berisi kasih Tuhan dan penghakiman Tuhan. Saudara ini orang baik. Saudara yang mau dengar firman sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tapi orang yang hanya mau dengar dari sudut pandang dirinya sendiri. Itu orang jahat. Orang yang baik adalah ketika mereka dengar firman, mereka menyambut baik semua firman. Firman tentang sukacita maupun firman penderitaan. Saudara, orang yang tidak mau belajar Alkitab, tidak mau baca Alkitab dengan sampai selesai, tidak mau meneliti Alkitab. Dan kemudian mereka menggambarkan Tuhan ini seperti ini dan seperti itu, pada Tuhan gak seperti itu. Itu sama seperti orang yang baca novel yang tebal. Saya pernah lihat novel yang tebal gak? Pernah baca novel tebal gak? Saya baca di awalnya, kisahnya. Karena itu tebal, akhirnya saudara capek. Saya tutup novelnya. Kemudian saya bilang, oh jagoannya pasti menang. Setengah baca udah capek, nggak selesai. Saya tebal banget ceritanya, tutup novelnya.
Jagoannya pasti menang. Padahal cerita aslinya penulis mau jagoannya akhirnya mati. Nah itu sama. Waktu saya nggak baca Alkitab dengan benar, akhirnya saya menduga-duga. Oh Tuhan begini, Tuhan tuh harusnya begini. Itu seperti gini loh, saudara membaca sesuatu tanpa berusaha tenggelam dalam isi hati penulisnya. Baca Alkitab yang benar adalah saudara tidak boleh membawa konsep pemikiran saudara ke dalam tulisan itu. Itu saudara tidak menghargai penulisnya. Jadi kalau kita mau baca Alkitab yang benar, kita harus kosongkan diri kita begitu rupa dan coba tenggelam di dalam hatinya Tuhan. Kenapa Tuhan harus ngomong kayak gitu? Baru kita bisa tangkap hatinya Tuhan. Baru kita bisa nyambung kalau ngomong sama Tuhan. Jadi saudara, orang yang hari ini pelintir isi Alkitab saudara, menceritakan Tuhan tidak seperti Tuhan semestinya. Mereka yang tidak mempelajari Alkitab dengan baik dan kemudian mereka menduga bahwa Alkitab bahwa ini artinya begini, artinya begitu. Jadi mereka bikin setelan versi mereka. Kayak tadi, novelnya belum selesai mereka bikin tulisan, bikin kesimpulan akhir tentang diri mereka. Padahal si penulis nggak mau seperti itu. Penulis maunya jagoannya mati, tapi mereka mau jagoannya hidup. Saya bayangin kalau Tuhan hari ini ada di sini, duduk sama saudara di meja makan. Dan kemudian saudara nggak baca Alkitab habis. Kemudian saudara punya setelannya sendiri versi saudara. Dan Tuhan sendiri punya setelan sebagai penulis Alkitab. Kira-kira saudara ngomong sama Tuhan bakal nyambung gak? Waktu Tuhan ngomong, saudara presentasikan. Tuhan, ayat ini bilang gini. Ayat ini bilang gini Tuhan. Tuhan Yesus bilang, itu bukan firman saya loh. Saya nggak begitu artinya. Kenapa kamu jadi artinya begitu? Tuhan akan tolak kita. Pergi kamu. Karena itu bukan firmanku. Aku tulis itu, ya aku tulis itu. Tapi artinya bukan itu. Artinya benar ada ini. Kenapa kamu lihatnya begitu? Kamu telah membuat versi kamu sendiri. Kamu gak menghargai aku sebagai penulis Alkitab itu. Yang ketiga saudara, perintah buat orang tersisa adalah mereka tidak tahu mendalam hal-hal mengenai setan. Sebagai orang tersisa, kita harus mau lebih banyak tahu mendalam mengenai Allah daripada mau tahu mendalam tentang setan. Saudara, ada orang-orang Kristen yang suka sekali sama setan daripada suka sama Tuhan dan Alkitab. Saya tahu maksud saya. Dikit-dikit, ini ada setan ini enggak ya? Ini mungkin setan ini nih. Saya begini nih. Mungkin karena ada setan ini dalam diri saya. Saya perlu nggak didoain supaya setannya keluar? Saya ngerti maksud saya. Apa namanya? Sangat ngefans sama setan ya. Dikit-dikit setan saudara. Ya, jadi saudara, ada orang-orang yang sangat kagum sama setan, ya suka sekali nonton film setan daripada berusaha kenal Tuhan atau Alkitab. Ada orang yang begitu senang dengan dunia setan. Ya, kita lihat saudara, Wahyu 2:24. Tetapi aku berkata kepadamu orang-orang yang tersisa di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran ini dan tidak tahu dengan mendalam hal-hal mengenai setan. Jadi saudara, kita nggak boleh mau tahu mendalam tentang dunia setan. Jika mau tahu mendalam mengenai hal-hal setan, hasilnya kita akan tergoda, terpleset, jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak mau tahu, kita tidak mau tahu dan tidak ingin tahu juga, maka hasilnya kita tidak akan pernah tergoda dan jatuh dalam dosa. Oke? Tetapi ini yang Isabel ajarkan. Dia ajarkan seperti ini kepada pengikutnya. Dia bilang gini, ini cara dia mempengaruhi kita. Untuk kita mau masuk ke dunia mereka. Mereka akan berkata gini, kamu belum tahu banyak tentang dunia setan. Kamu harus tahu seperti apa itu dosa. Dari mana kamu yakin iman kamu teguh kalau kamu belum pernah tahu secara mendalam? Kamu harus tahu dulu mendalam baru kamu bisa lawan setan. Bagaimana kamu bisa tahu iman kamu teguh kalau kamu tidak pernah mencoba seperti apa dunia setan itu? Masuk akal? Kalau kamu gak pernah dites, bagaimana saya bisa tahu kamu teguh imannya? Saudara, untuk tahu yang kita perlu tahu tentang dunia setan adalah kita cukup tahu identitas setan, cara kerjanya seperti apa, strateginya seperti apa. Itu yang cukup kita tahu. Dan ini saudara bisa dengar khotbah yang judulnya di YouTube NJM yang berjudul Membongkar Strategi Iblis. Di situ kita jelaskan bagaimana strategi iblis bekerja. Cukup kita tahu itu aja. Tetapi mereka berkata bahwa, kamu tahu nggak, dunia setan ini sangat misterius. Baik secara fisik maupun spiritual, kamu harus tahu tentang dunia setan ini. Dan
cara kamu selamat dari gangguan setan adalah untuk harus tahu. Jadi mereka akan bikin orang penasaran untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Begitu cara mereka menipu jemaat kudus Tiatira. Saudara, firman Tuhan gak pernah mengajak kita mendalami dunia setan. Alkitab selalu mengajak kita mendalami dunia Allah. Tetapi saudara, banyak hari ini orang yang sangat fokus mendalami klinik ataupun dunia setan. Untuk, wah ini ada roh ini, roh itu dan roh ini. Padahal itu tidak penting. Kalau kita mau tahu mendalam tentang dunia setan, bisa-bisa kita masuk ke dalamnya, kita gak bisa keluar lagi. Jadi saudara, mereka katakan bahwa jika kamu mau mencapai puncak spiritual yang tinggi, mereka mendorong setiap kita untuk mencoba semua hal. Semua hal. Rokok, narkoba, seks bebas, dan dosa-dosa lain. Dan mereka membuat kita untuk bangga kalau kita sudah melakukan semua ini. Kamu belum tahu apa-apa tentang hal itu. Itu nikmat. Kamu mesti cobain dulu. Baru kamu bisa tahu. Dan baru kamu bisa menang. Kalau enggak, bagaimana saya bisa tahu kamu tahan uji? Dan mereka katakan, bagaimana kamu bisa menjangkau orang berdosa? Kalau kamu aja nggak tahu hidup mereka sehari-hari seperti apa. Itu sebabnya kamu harus bergaul sama mereka, hidup di dalam mereka. Dan kemudian mulai banyak orang-orang yang mulai pergi ke nightclub, pergi ke diskotik, pergi ke tempat dugem. Alasannya mau menginjil di sana. Alih-alih bukannya menginjil bawa jiwa, justru mereka dimenangkan oleh setan. Dan gak bisa keluar lagi dari sana. Jadi saudara, ini kebalikannya. Bahwa apa yang diajarkan Isabel ini, itu adalah kebohongan besar. Kenapa? Mereka katakan kalau kamu punya puncak iman, kamu sudah sampai ke puncak iman, harusnya kamu bisa menang dengan cara kamu harus cobain dulu, baru kita lihat kamu menang atau tidak. Kalau kamu belum cobain, kamu belum menang. Tetapi saudara, itu adalah sesat. Karena yang benar adalah jika benar-benar kita mencapai puncak iman, kita seharusnya tidak ada ketertarikan. Kita tidak akan tergoda sama sekali ke hal-hal itu. Jadi kalau kita masih tergoda, artinya apa? Kita belum sampai puncak iman sebenarnya. Kalau kita memang sudah mencapai puncak iman, kita sebenarnya harusnya malah bisa mengalahkan tawaran dosa. Bukan sebaliknya ingin mencobanya. 1 Korintus 2 ayat 10 katakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Namun Allah jadi Roh Kudus akan membawa kita menyelidiki apa? Kedalaman setan atau kedalaman siapa? Kedalaman Allah. Itu yang alkitabiah, itu yang sesuai dengan firman. Maka jika kita tidak ikut ajaran Isabel, kita tidak mau tahu kedalaman tentang dunia setan dan menjalani hidup kudus, Tuhan katakan aku tidak akan menanggungkan beban lain lagi kepadamu. Tidak ada lagi tuntutan apapun kepadamu. Jika kamu tidak mau tahu lagi tentang dunia setan ini. Ini sesuai dengan Wahyu 2:24 dikatakan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi kalau saudara tidak mau tahu tentang dunia setan, maka Tuhan tidak akan tuntut apapun dari hidup saudara. Yang keempat, orang tersisa, mereka memegang kuat-kuat apa yang mereka miliki sekarang. Sesuai dengan Wahyu 2:25 dikatakan, berpeganglah terus pada apa yang telah kau miliki sampai aku datang. Berpegang sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang, kita harus berpegang teguh dengan apa yang kita punya sekarang. Dan kata ini ditulis dalam bentuk present tense, artinya apa? Jadi ini bicara tentang apa? Yang minggu lalu kita ada belajar, pekerjaan apa mereka punya? Masih ingat apa saja pekerjaan jemaat Tiatira? Kasih, terus apa? Iman, pelayanan, ketekunan. Kita ulang, 4 pekerjaan mereka? Kasih, iman, pelayanan, ketekunan. Jadi jemaat Tiatira, mereka Tuhan minta untuk mereka terus melakukan ini sampai Tuhan Yesus datang. Apa aja? Kasih, iman, pelayanan, ketekunan. Dan yang terakhir, jemaat Tiatira punya apa? Mereka punya yang namanya ajaran sehat. Mereka punya ajaran sehat. Jadi jika saudara adalah orang yang tersisa, saudara harus punya ini. Apa aja? Kasih, iman, pelayanan, ketekunan, dan yang terakhir, ajaran sehat. Ajaran sehat. Jadi ajaran sehat ini harus saudara pegang erat-erat, kuat-kuat.
Jangan sampai melepaskannya. Karena ketika saudara melepaskannya, saudara akan menjadi pengikut Isabel. Saudara harus pegang kuat-kuat sebagai harta yang paling berharga dalam hidup saudara. Sampai saudara ketemu Yesus kedatangan kedua. Dan kata berpegang erat-erat, kuat-kuat dalam bahasa Yunani adalah karateo. Kita udah belajari. Itu arti berpegang dengan kuat-kuat sekali ajaran sehat ini. Jadi Tuhan pasti akan datang kembali. Ketika dia datang kembali, tebak apa yang dia mau temukan dalam diri saudara? Yang dia akan mau lihat ada apa? Kasih, iman, ketekunan, dan ajaran sehat. Ajaran sehat ini. Ini mau saudara temukan dalam diri saudara, ajaran sehat. Ajaran sehat adalah pengertian firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan firman cocok logi. Cocok logi tahu apa? Saudara udah tahu firman cocok logi? Dicocok-cocokin. Ya, atau maksalogi. Dipaksa-paksain. Maksalogi namanya. Bukan teologi. Cocok logi atau maksalogi. Firman yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Jadi saudara, apa berkat bagi mereka yang menang? Poin kelima. Berkat bagi mereka yang menang. Yang pertama, mereka akan memerintah atas bangsa-bangsa. Sesuai dengan Wahyu 26. Aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Kuasa memerintah atas bangsa-bangsa adalah kuasa yang diberikan Allah Bapa sebenarnya buat Yesus. Tetapi Yesus memberikan itu kembali kepada saudara. Kuasa memerintah atas bangsa-bangsa. Kuasa apa? Ya, memerintah atas bangsa-bangsa. Bukankah luar biasa? Ya, tapi saudara wajahnya kelihatan biasa-biasa. Kenapa? Kenapa? Mau tahu? Saya tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus luar biasa tapi saya biasa-biasa saja, itu masalahnya. Jadi bagaimana kalau Tuhan Yesus luar biasa, saya juga luar biasa bisa memerintah atas bangsa-bangsa? Gimana caranya? Ya sangat luar biasa. Gimana caranya? Gimana cara saya luar biasa? Harus praktek saudara. Saya belajar Alkitab, belajar firman, kalau nggak dipraktekin saya nggak lihat luar biasa itu firman. Iya, harus praktek. Kenapa Tuhan Yesus luar biasa? Karena dia sudah mempraktekkan hal yang luar biasa. Kenapa saudara biasa-biasa? Karena prakteknya praktek yang biasa-biasa gitu loh. Ya. Jadi saudara di dalam hidup iman saudara, saya harus mempraktekkan iman yang saudara belajar. Ya. Yang tadi saya, kalau ada pelayanan, ayo doain orang sakit, saya ikut doain. Saya lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lewat pelayanan saudara. Saya menghadapi masalah dalam hidup saudara. Saya lihat bagaimana waktu bersama Yesus, saudara bisa menyelesaikan masalah yang sulit dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa, memang luar biasa ini. Gitu. Coba saudara kalau lihat di kaca. Kesan pertama saudara lihat di kaca. Saudara akan lihat apa orang pribadi yang luar biasa atau orang yang biasa-biasa di pagi hari. Biasa-biasa. Kenapa? Karena saudara lupa. Waktu saudara lihat ke kaca, saudara lupa bahwa di dalam saudara ada siapa? Ada Yesus yang luar biasa. Saudara hanya ketemu di kaca itu orang yang biasa. Saudara lihat diri saudara aja saudara gak suka. Gimana orang lain boleh suka lihat diri saudara? Saudara harus puas, bangga dengan diri saudara. Bukan diri saudara, tapi Tuhan di dalam diri saudara. Mulai besok pagi bangun tidur, lihat ke kaca dan bilang, Tuhan aku biasa, tapi engkau luar biasa. Tuhan di depanku ada masalah yang hebat, yang susah sekali, kayak mustahil. Aku gak bisa, tapi engkau bisa. Jadi setiap kali lihat ke kaca, lihat diri saudara, tapi lihat juga Tuhan. Amin. Ya, supaya ketika saudara nanti praktek dengan iman ini, saudara lihat ada mujizat, saudara nyanyi di gereja, Tuhan Yesus luar biasa, saudara nyanyi benar-benar ngalamin itu. Amin. Amin. Oke saudara, jadi saudara, tapi bukan hanya masalah hidup saudara. Saudara dikatakan di sini, saudara akan memerintah atas bangsa-bangsa loh. Bangsa-bangsa akan bertekuk lutut di bawah kaki saudara. Kenapa? Karena Yesus menerima kuasa itu dari Allah Bapa dan kuasa itu dikasih sama saudara. Jangankan lawan setan, menang atas bangsa-bangsa, kuasa itu dikasih. Saya ngerti maksud saya? Betapa luar biasanya. Tapi saya harus ngalamin itu, baru saya percaya. Mazmur 28 dikatakan, mintalah kepadaku dan aku akan memberikan bangsa-bangsa kepadamu sebagai apa? Warisanmu.
Dan ujung-ujung bumi menjadi milik pusakamu. Dan Yesus dia akan memerintah atas bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 5 dikatakan, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Referensi lain di Wahyu 19 ayat 15 dikatakan, ia akan memerintah atas mereka dengan tongkat besi. Jadi saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya ketika Yesus memberikan kuasa ini kepada saudara, maka tidak ada kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa tahan menghadapi saudara. Coba lihat ke sebelahnya. Wajahnya adalah wajah yang punya kuasa atas bangsa-bangsa enggak? Itu harus dimulai bagaimana caranya? Saudara, itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Bapa kasih kuasa itu ke Yesus, Yesus kasih kuasa itu ke saya. Hello, saudara sadari ini bahwa saudara punya kuasa yang sehebat itu, kuasa yang begitu luar biasa. Jadi saudara, sadar tidak sadar, bagi saudara diberikan kuasa ini. Kuasa untuk membuat seluruh bangsa bertekuk lutut di bawah kaki saudara. Amin. Amin. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini. Masalah di bisnis, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga. Semua itu akan bertekuk lutut di bawah kaki saudara. Bahkan bangsa-bangsa akan bertekuk lutut di bawah kaki saudara. Wahyu 2:27 dikatakan, dan mereka akan memberikan bangsa-bangsa dengan tongkat besi, dihancurkan berkeping-keping seperti tembikar tukang periuk. Karena aku juga telah menerima kuasa dari Bapakku. Matius 28:18-20 dikatakan, lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Jadi Allah Bapa memberikan segala kuasa atas surga dan bumi kepada Yesus. Dan sekarang Yesus memberikan kuasa itu kepada saudara. Dan karena itu dikatakan, pergilah muridkan semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka untuk mentaati semua yang aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah, aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus hari ini menerima kuasa atas surga dan bumi, dan kuasa ini diberikan kepada saudara untuk dipakai. Kenapa hidup kita biasa-biasa? Karena kita nggak pernah pakai, itu aja masalahnya. Kenapa kita nggak pernah pakai? Karena kita nggak ngerti cara pakainya. Karena kita terlalu takut sama masalah. Pada masalah ada kesempatan untuk pakai kuasa atas surga dan bumi ini. Setiap kali ada masalah kita lari ketakutan. Kita nggak mau susah. Kita nggak sadar bahwa setiap kali masalah diperhadapkan kepada kita, ini adalah kesempatan untuk memakai kuasa atas surga dan bumi. Untuk dipakai. Tapi kita nggak mau. Jadi katakan, masalah ada kesempatan untuk saya memakai kuasa yang saya terima dari Yesus. Amin. Ya, mulai beda kan pemahamannya. Jadi kalau nggak ada masalah, saudara nggak akan lihat kuasa. Dan saudara diberikan kuasa untuk apa? Untuk hari ini memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan orang. Dan Tuhan memberikan firman yang murni kepada saudara untuk hari ini menaklukkan dunia ini dengan firman ini. Jadi bagaimana dunia menyerah di bawah kaki kita? Sesuai dengan Wahyu 27 dikatakan, dengan tongkat besi dihancurkan berkeping-keping seperti tembikar tukang periuk. Jadi kita akan menghancurkan dunia ini dengan tongkat besi. Seperti tembikar periuk ini dihancurkan dengan tongkat besi. Mereka menyerah di bawah kaki kita. Pertanyaannya gini, tongkat besi ini bicara apa? Tongkat besi ini bicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesaya 11:4 dikatakan, akan tetapi dengan kebenaran ia akan menghakimi orang miskin. Ia memutuskan dengan adil bagi orang-orang di bumi. Ia akan memukul bumi dengan tongkat yang keluar dari mulutnya. Dan dengan nafas yang keluar dari bibirnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi tongkat besi adalah gambaran firman Tuhan. Jadi Yesus akan menghakimi dengan memakai apa? Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Maka kita pun akan menghakimi dunia dengan cara yang sama dengan memakai apa? Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita akan menghancurkan dunia, menaklukkan dunia bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Firman Tuhan. Dan apa arti tembikar yang dihancurkan menjadi berkeping-keping? Ini adalah bicara tentang umat manusia atau dunia yang telah jatuh dalam dosa, yang menjadi musuh Allah. Sesuai dengan Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berselisih dengan penciptanya, sekeping tembikar di antara tembikar-tembikar tanah. Apakah tanah lihat bertanya kepada tukang periuk, apa yang sedang kamu buat? Jadi saudara yang memiliki firman di gereja ini, firman yang murni, saudara adalah umat kudus yang memiliki tongkat besi di tangan saudara.
dan seturut dengan saudara bergerak maju, maka semua bangsa-bangsa akan dihancurkan di bawah kaki saudara. Saudara akan membuat bangsa-bangsa ini bertekuk lutut dengan firman yang keluar dari mulut saudara. Karena di dalam saudara ada ajaran yang sehat. Ada ajaran yang sehat. Dan berkat yang kedua yang akan diterima oleh kita sebagai orang sisa adalah kita akan melihat bintang timur. Katakan melihat bintang timur. Sesuai dengan Wahyu 28 dikatakan demikian. Aku akan memberikan kepada bintang timur. Kita akan menerima bintang timur. Bintang timur ini siapa sebenarnya? Siapa bintang timur ini? Yang sering kali kita dengar, siapa bintang timur ini? Itu adalah Yesus. Yesus. Jadi artinya apa? Kita akan bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Bukankah ini luar biasa? Saudara mau sekaya apapun, mau seviral apapun, mau seterkenal apapun. Kalau saudara nanti Yesus datang, saudara gak bisa ketemu Yesus. Saudara adalah orang yang paling gagal di dunia ini. Tetapi mungkin saudara bukan orang yang kaya, mungkin saudara bukan orang populer, mungkin saudara tidak memiliki banyak hal. Tapi ketika Yesus datang kedua kali, saudara bisa menyambut dia, bisa melihat dia. Saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Saudara adalah orang paling sukses di dunia ini. Kenapa? Ketika saudara bertemu dengan Yesus, Yesus akan bawa saudara pergi ke surga. Amin. Amin. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 adalah pasal terakhir dari kitab Wahyu. Ini adalah bagian akhir dari kitab Wahyu. Kita lihat Wahyu 22 ayat 16. Akulah tunas dan keturunan Daud. Siapa? Sang bintang timur yang benderang. Ini bicara tentang Yesus. Adalah bintang timur. Jadi mereka yang menang, mereka akan bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Mereka yang menang, Yesus akan mengunjungi mereka. Jadi orang kudus yang menang, mereka akan bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Mereka akan menjadi tokoh-tokoh utama sebagai pemenang akhir di akhir zaman. Kiranya saudara semua menjadi pemenang-pemenang akhir, tokoh-tokoh utama yang gambaran orang-orang yang telah menang sebagai pemenang akhir di akhir zaman ini. Amin. Amin. Jadi Yesus digambarkan sebagai bintang timur. Ini memperlihatkan bahwa kemenangan Yesus akan sangat dramatis hari itu. Yesus digambarkan seperti bintang timur. Sekali lagi saya ulang, itu menggambarkan bahwa kemenangan Yesus itu hari itu akan sangat dramatis. Kenapa sangat dramatis? Kenapa? Saya tahu bintang timur keluar pas kapan? Transisi antara malam menuju pagi. Jadi saudara, di saat dunia dalam keadaan begitu gelap, ini bukan bicara lahiriah, tapi bicara kegelapan rohani. Di saat dunia begitu gelap, menurut saudara tempat di mana harusnya ada terang? Terang itu bicara apa? Firman. Ya kan? Firman. Tempat ada firman di mana? Gereja. Jadi terang harusnya ada di mana? Gereja. Di luar ada firman? Orang dunia? Enggak ada yang cari Tuhan. Di mana harus kita cari terang? Di gereja. Tapi di gereja tadi saya bilang, ada firman enggak? Ada, firman comot-comot. Jadi artinya enggak ada firman. Jadi gini, saudara bisa bayangin ya, dunia gelap enggak? Gelap. Bayangin ya sekarang, baik secara rohani maupun fisik kita bayangin ya, coba imajinasi. Dunia kan gelap. Dunia gelap, oke? Dan harapan kita untuk ketemu terang di mana? Di gereja. Masalah gereja ada firman enggak? Enggak ada. Jadi di tempat yang harus ada terang, gelap. Jadi kalau di tempat harus ada terang, gelap. Yang di luar gimana? Lebih gelap lagi. Itu makanya Yesus digambarkan bintang timur. Di saat dunia dalam puncak kegelapan rohani, nggak ada yang peduli sama Alkitab, nggak ada yang peduli sama firman Tuhan, nggak ada yang mau tahu tentang hati Tuhan. Di puncak yang sangat gelap orang nggak cari Tuhan, boom dia datang. Serem banget loh. Mungkin kita ada yang umur 50 ke atas hari ini. Ada? Ada pasti ya. Yang umur 50 ke atas angkat tangan. Ya. Saudara pernah dengar gak Yesus mau datang dari sejak saudara masih kecil? Sering. Seminar akhir zaman sering gak? Yesus mau datang dibilang ya. Datang gak? Enggak. Jadi gereja-gereja udah capek dengerin Yesus mau datang, gak datang-datang. Akhirnya mereka gak mau khotbahin lagi Yesus datang. NJM ya masih mau khotbahin itu. Jadi mereka udah gak mau khotbahin Yesus datang. Mereka gak nyiapin jemaatnya untuk menyambut Yesus. Dan di saat seperti itu celakanya, boom dia datang. Ngeri banget saudara.
Karena orang udah lepas imannya, gak mau nunggu lagi. Kayaknya gak jadi datang deh. Lebih baik saya mikirin anak saya, mikirin bisnis saya, mikirin pekerjaan saya, mikirin keluarga saya. Mending saya bikin buka toko besok. Ya kan? Mending saya dagang. Ngawinin anak. Dan Yesus bilang di zaman aku datang nanti, persis zaman Nuh. Nuh ajak orang untuk pergi masuk bahtera supaya diselamatkan. Mereka bilang, sorry besok saya ngawinin anak saya. Sorry besok saya harus tekan kontrak. Saya gak sempat masuk bahtera kamu Nuh. Alkitab katakan orang sibuk kawin dan mengawinkan anak. Artinya apa? Emang gak boleh ngawinin anak? Boleh ngawinin anak. Tapi yang gak boleh adalah gak pernah mau mikirin Tuhan. Mereka asik sama urusannya sendiri. Gak lagi nyiapin diri buat nyambut Tuhan. Dan di saat seperti itu, bintang timur itu datang. Boom. Wah banyak orang kaget. Lihat-lihatan, udah ya? Udah ternyata. Jadi datang ya? Udah dia datang. Celaka, kita belum baca Alkitab habis. Kita gak pernah pelayanan di gereja. Kita gak pernah nginjil. Boleh gak diulang waktunya? Gak bisa. Serem banget. Berbahagialah saudara di tempat ini yang disiapkan buat menyambut Yesus kedatang kedua. Saudara tidak akan ada penyesalan dalam hidup saudara. Jadi hari ini, meski hidup saudara ada di dalam kegelapan, mungkin saudara mengalami sakit yang kritis, sehingga ada kegelapan dalam hidup saudara. Saudara masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam karir saudara, itu seperti hidup di dalam kegelapan. Asal bintang fajar itu, bintang timur itu hadir dalam hidup saudara. Setiap pagi bangun tidur, katakan bintang timur, Yesus engkau ada dalam hidup saya. Maka aku akan taklukkan kegelapan ini bersama engkau. Engkau akan membawa gelap di dalam hidupku menjadi terang, bersinar. Amin. Amin. Kesimpulan, siapa yang bisa menang? Wahyu 2:26 dikatakan, dan kepada orang yang menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai akhir. Artinya orang yang bekerja sampai akhir. Jadi adalah mereka yang terus melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Apa pekerjaan Yesus? Apa itu pekerjaan Tuhan Yesus? Itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Yesus tidak pernah melakukan pekerjaan yang lain sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Bapa. Maka kita bisa tahu bahwa pekerjaan Yesus itu sama dengan pekerjaan Allah Bapa. Jadi apa pekerjaan Allah Bapa atau pekerjaan Yesus? Yang pertama adalah untuk percaya kepada Yesus. Jadi kalau hari ini saudara bisa percaya Yesus dengan baik, saudara sudah melakukan pekerjaan Yesus. Amin. Sesuai dengan Yohanes 6:28 dikatakan bahwa orang banyak bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa? Allah maksudnya. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan yang diinginkan Allah. Percayalah kepada Dia yang sudah diutus Allah. Jadi percaya kepada Yesus itu sama dengan pekerjaan yang Allah Bapa kehendaki. Siapa yang utus Yesus itu adalah Allah Bapa. Jadi jika kita percaya Yesus yang diutus oleh Bapa, maka itu kita artinya sudah melakukan pekerjaan Bapa. Karena Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Sesuai dengan Yohanes 10 ayat 38, Yohanes 14 ayat 10. Dikatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi ketika Yesus datang, Israel tidak percaya. Maka karena mereka tidak percaya kepada Yesus, maka mereka tidak melakukan pekerjaan Allah Bapa. Yang kedua adalah membuka mata yang buta. Ini bukan bicara hanya membuka mata buta secara jasmani, bukan bicara mujizat hanya buta melihat, bukan. Tetapi yang paling penting adalah terbuka mata rohani. Saudara, waktu saya belajar firman yang murni ini, saudara, saya lihat suatu saat ada satu orang buta, saudara. Orang buta. Saudara tahu orang buta ya? Dia belajar Alkitab, dia bawa mesin tiknya dia. Setiap kali khotbah, orang buta ini, dia ketik khotbah loh. Orang buta, sama mengharukan. Orang buta, dia boleh buta matanya, tapi hatinya bisa lihat. Dia catat khotbah, saya tahu lah khotbah ini kayak gitu kan susah kan? Ya, saya lihat bagaimana dia setia catat khotbah itu dengan kondisi matanya buta. Jadi saudara, mungkin hari ini yang kita bisa melihat, tapi belum tentu kita punya mata rohani yang bisa melihat firman. Mereka yang bodoh, mereka yang bisa mengerti firman, mereka tidak tertarik sama isi Alkitab dan hal-hal rohani. Suatu saat ada seorang yang buta sejak lahir, mereka bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid bertanya, dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang bukan, ini supaya pekerjaan Allah Bapa bisa dinyatakan sesuai dengan Yohanes 9:4. Hari ini saudara, dikatakan bahwa apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pada perhatikan, yang mengutus aku selama hari masih apa? Hari masih siang. Apa artinya hari masih siang?
Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah Bapa di saat hari masih siang. Apa artinya hari masih siang? Apa artinya hari masih siang? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Apa artinya hari masih siang? Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan bisa melayani Tuhan. Masih ada kesempatan bisa bekerja bagi Tuhan. Apa arti hari masih siang? Yesus belum datang. Masih bisa kerja. Hari masih siang. Apa lagi? Hari masih siang. Masih sehat. Masih sehat. Kalau sudah sakit tiduran tempat tidur gak bisa bergerak lagi. Mau pelayan pun gak bisa. Masih sehat. Masih apa lagi? Masih ada uang yang bisa ditabur buat pekerjaan Tuhan. Kalau udah gak ada duit mau menabur buat pekerjaan Tuhan, ditarik keluar kantong celana isinya kain doang. Gak ada, saking udah bokeh. Selama masih ada uang, saya bisa tabur buat pekerjaan Tuhan. Masih apa lagi saudara? Masih punya talenta yang bisa dipakai. Bisa gak tiba-tiba kena stroke, biarpun punya talenta? Ya, udah gak bisa lagi. Ya, mau mikir juga udah gak bisa, ngomong juga udah miring-miring mulutnya. Orang dengar juga udah capek. Saudara, itu artinya masih siang. Selagi hari masih siang, mari kita menabur di dalam pekerjaan Allah Bapa. Dan kemudian Yesus membuka mata orang buta itu. Orang itu bisa melihat. Jadi pekerjaan Allah Bapa adalah membuka kebutaan mata rohani orang. Hari ini banyak orang buta di sekeliling kita. Orang buta firman. Orang yang bisa ngerti Alkitab. Mereka buta akan firman yang murni. Di tangan saudara ada tongkat besi ini. Firman yang murni hari ini. Untuk membuka mata orang buta secara rohani. Mari kita melakukan pekerjaan kita. Selama hari masih siang. Yesus katakan dia akan datang, maka dia pasti akan datang. Kiranya kita semua bisa hari ini ditemukan waktu dia datang. Kita ditemukan sedang sibuk melakukan pekerjaan Allah Bapa. Yaitu pekerjaan percaya kepada Yesus. Dan pekerjaan apa? Membuka mata orang yang buta secara rohani. Amin. Dan yang ketiga, apa pekerjaan Allah Bapa? Yaitu kita terlibat di dalam penyelesaian misi sejarah penebusan Allah atas dunia ini. Allah sudah menetapkan sebuah sejarah penebusan atas dunia ini. Bahwa ini akan selesai. Siapa yang mau ada di dalamnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Allah membuka kesempatan ini bagi semua orang. Yang punya firman yang murni ini. Untuk mengambil bagian dalam penyelesaiannya. Setiap saudara punya pekerjaannya. Pekerjaan yang harus selesaikan untuk menyelesaikan misi penyelesaian sejarah penebusan Allah yang akan selesai sebentar lagi. Dan saudara, setiap saudara saya tahu saudara punya pekerjaan. Ada yang sebagai salesman, ada yang sebagai akuntan publik, ada yang sebagai lawyer, sebagai polisi, sebagai mungkin ada di pemerintahan. Tetapi saudara semua itu mungkin ada yang jadi dokter. Tetapi semua itu bukan pekerjaan terutama saudara. Pekerjaan saudara yang utama adalah menyelesaikan misi sejarah penebusan Allah sesuai dengan tugas yang Allah sudah percayakan kepada setiap saudara masing-masing. Saudara membantu saya untuk edit video, untuk ditayangkan di YouTube. Saudara terlibat membuat flyer iklan. Saudara terlibat di sekolah minggu. Saudara yang mengoperasikan slide khotbah, membuat iklan-iklan di media sosial. Saudara yang jadi asyir, kolektor, bahkan saudara pelayanan kecil, saudara ngepel, sapu pel di tempat ini. Saudara menginjil orang, saudara menabur buat pekerjaan Tuhan. Saudara semua terlibat di dalam setiap bagian ini. Saudara adalah orang sedang menyelesaikan misi sejarah penebusan Allah. Yohanes 17:4 katakan, aku telah memuliakan kau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk dikerjakan. Ini adalah doa Yesus yang terakhir sebelum kematiannya. Dia katakan bahwa aku telah memuliakan kau di bumi dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk dikerjakan. Hari ini Allah Bapa sudah memberikan pekerjaan bagi kita semua sesuai dengan pos-pos dan tugas kita masing-masing. Mari jangan enggan. Mari jangan tolak kesempatan dari Allah Bapa. Jangan bermalas-malasan. Kerjakan tugas Allah Bapa dengan antusias dan sungguh-sungguh. Dengan penuh kesadaran bahwa ini proyek yang besar. Bahwa ada misi penyelesaian penebusan Allah atas dunia ini. Apakah hari ini saudara sedang menyelesaikan tugas ini dengan baik? Yesus katakan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan Bapa, maka dia telah memuliakan Allah Bapa. Maka jika kita bisa menyelesaikan misi pekerjaan penebusan Allah Bapa percayakan kepada kita, maka sama seperti Yesus, kita juga sudah memuliakan Allah Bapa dengan hidup kita. Saudara boleh sesukses apapun di dunia ini. Saudara boleh seterkenal apapun di dunia ini di mata orang banyak. Tetapi kalau saudara tidak ada di dalam misi sejarah penebusan Allah atas dunia ini,
saudara tidak memuliakan Allah Bapa. Saudara mungkin bukan orang yang terkenal, bukan orang yang populer, bukan orang hebat di mata teman-teman saudara. Tapi saudara sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan tugas yang Allah Bapa percayakan pada saudara. Maka saudara adalah orang yang sedang memuliakan Allah Bapa. Apakah saudara mau menjadi orang yang mengambil tugas saudara sesuai dengan apa yang Allah Bapa mau saudara kerjakan? Amin. Amin. Dan sebelum Yesus dimuliakan, terima tubuh ubah. Step yang pertama dia lakukan adalah mengajarkan firman. Maka tugas saudara mengajarkan firman. Dan puncak pekerjaan penebusannya adalah dengan apa? Menyelesaikannya dengan di atas kayu salib. Lalu penderitaan. Maka bagi kita yang hari mau menang, maka kita juga harus menanggung kayu salib kita. Untuk menyelesaikan misi sejarah penebusan Allah atas hidup kita. Kiranya setiap saudara ada di pos di mana saudara hari ini ada. Jangan tinggalkan pos tugas saudara. Tetaplah di situ sampai Yesus datang bertemu dengan saudara. Maka saudara setia terlibat dalam penyelesaian misi sejarah penebusan Allah Bapa ini. Saudara akan bertemu dengan bintang timur itu. Yesus kedatang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman hari ini. Tolong berkati setiap kami yang sedang terlibat aktif di dalam misi penyelesaian tugas yang Engkau percayakan kepada kami Bapak. Yaitu kami menjadi orang-orang yang melibatkan diri kami ke dalam penyelesaian sejarah penebusan-Mu atas dunia ini. Kiranya kami boleh diberikan roh yang setia sampai akhir. Sampai kami bisa menyambut bintang timur itu, yaitu Yesus kedatangan kedua. Dengan kami boleh menerima tubuh ubah dan kami boleh pergi ke surga. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap hal yang mereka alami. Lewat persoalan hidup mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Bapak tolong mereka. Mereka yang punya firman yang murni, Bapak tolong bedakan mereka. Kiranya Engkau berkarya, nyatakan pribadi-Mu adalah Allah yang dahsyat. Sehingga kami bisa melihat bagaimana kami bisa menaklukkan setiap kegelapan dalam hidup kami. Kiranya kami hari ini yang diganggu ataupun setiap kami mengalami ancaman ataupun serangan dari kuasa gelap. Kiranya bersama dengan bintang timur dalam hidup kami, bersama dengan Yesus dalam hidup kami menghalau setiap kegelapan dalam hidup kami. Di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Kiranya setiap pekerjaan, bisnis, sakit penyakit, kami boleh mengalami terobosan bersama Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kami memiliki kuasa surga dan bumi yang telah diberikan Yesus kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa firman yang berharga bagi kami hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami berikan ini boleh dipakai secara maksimal buat penyebaran firman yang murni ke seluruh penjuru dunia ini. Dan lancarkan setiap pekerjaan kami. Kami melihat bagaimana Engkau telah setia memegang pekerjaan kami, bisnis kami. Engkau membukakan jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu yang tertutup telah Engkau buka hari ini. Bapak berkati kami sehingga kami bisa memberkati kembali rumah-Mu. Sehingga kami boleh menjadi bagiannya juga di dalam pekerjaan kami. Yaitu setia menabur dalam pekerjaan materi ini. Kami aktif dipakai untuk hari ini menyelesaikan misi pekerjaan Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita yang diberkati katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.